Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan sore hari ini, saya ingin mempresentasikan terkait dengan transformasi sistem pembelajaran di SMA Islam Al-Ikhlas. Pertama terkait dengan latar belakang, eh, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam dunia pendidikan. Pembelajaran tidak lagi terbatas pada interaksi tatap muka di ruang kelas, tetapi juga dapat dilakukan secara daring atau online. Untuk menjawab tantangan ini, transformasi sistem pembelajaran perlu dilakukan. Kemudian SMA Islam Al-Ikhlas akan menerapkan sistem pembelajaran blended learning dengan menggunakan Learning Management System atau LMS, di mana sekolah ini memiliki 356 siswa dan 28 guru dengan fasilitas terbatas berupa yaitu 40% guru belum terampil menggunakan LMS. Kemudian hanya 60% siswa memiliki akses stabil ke perangkat digital. Selanjutnya yaitu kurikulum belum terintegrasi dengan platform digital. Dan yang terakhir, nilai rata-rata ujian nasional menurun 12% selama 2 tahun terakhir. Dari kendala ataupun masalah yang ada di SMA Islam Al-Ikhlas ini, kemudian kami mencoba membuat analisis kebutuhannya, mencoba menggambarkan dengan diagram fishbone terkait pengembangan sistem pembelajaran LMS, di mana kami membagi 3 masalah utama, yaitu masalah pada guru, kemudian siswa, dan kurikulum. Di mana para guru itu seperti yang tadi sudah diutarakan bahwa ada 40% guru belum terampil menggunakan LMS. Kemudian ada 60% berusia di atas 40 tahun, kemudian para guru itu juga ada beberapa yang mempunyai resistensi terhadap perubahan. Kemudian pada siswanya sendiri ada permasalahan yaitu hanya 60% siswa memiliki akses stabil ke perangkat digital. Kemudian masih rendahnya kemandirian belajar siswa, kemudian siswa belum pernah menggunakan LMS. Adapun masalah yang terkait dengan kurikulum belum terintegrasi dengan platform digital. Kemudian terkait dengan digitalisasi materi belajar dan terkait dengan nilai rata-rata ujian nasional menurun sebanyak 12%. Dari analisis diagram fishbone ini kemudian kami jabarkan lagi menggunakan analisis SWOT, di mana nanti akan terlihat peta kekuatan dan kelemahannya. Di sini saya mencoba membagi 2 faktor, yaitu internal dan eksternalnya. Adapun faktor internal untuk kekuatannya yaitu pihak sekolah, siswa dan orang tua murid mendukung pengembangan pembelajaran blended learning. Kemudian ada beberapa guru dan tenaga administrasi yang memiliki kompetensi di bidang TIK. Kemudian sudah memiliki laboratorium komputer, jaringan WiFi, dan perangkat pendukung. Adapun kelemahannya itu tidak semua siswa memiliki laptop atau smartphone sehingga ini menjadi titik kelemahan gitu ya. Kemudian belum semua guru memiliki keterampilan TIK dan penggunaan LMS dan keterbatasan anggaran pengadaan LMS, Jumpro, dan internet. Adapun faktor eksternal yaitu mempunyai kekuatan diantaranya itu program dan bantuan pendidikan dari pemerintah untuk pengembangan TIK. Kemudian adanya kolaborasi dengan provider internet, penerbit, dan yayasan. Adapun faktor eksternal mempunyai kelemahannya yaitu adanya persaingan dengan sekolah lain yang mengajukan program bantuan pemerintah dan belum memiliki teknisi yang akan mengelola sistem LMS.
Kemudian faktor analisis kebutuhan ini kami terapkan juga menggunakan analisis gap atau gap analisis, analisis kesenjangan, di mana eh, kondisi saat ini kemudian dibandingkan dengan target ideal yang ingin dicapai. Ada tiga faktor. Yang pertama, tiga aspek, yaitu kompetensi guru, di mana kondisi saat ini 60% guru mampu mengoperasikan LMS. Kemudian target idealnya adalah 90% guru terampil menggunakan LMS dan tools digital. Artinya ada kesenjangan atau gap sebesar 30% yang mesti dicapai. Kemudian aspek akses siswa, yaitu kondisi saat ini 60% siswa memiliki akses stabil ke perangkat digital. Kemudian target idealnya yaitu 90% siswa terfasilitasi perangkat. Artinya masih ada gap sekitar 30%. Kemudian aspek yang ketiga yaitu nilai rata-rata ujian. Kondisi saat ini turun 12% dalam 2 tahun terakhir, dan target idealnya yaitu kembali naik sebesar 12%, sehingga gap yang 12% ini bisa tercapai. Selanjutnya yaitu rekomendasi solusi dari masalah yang ada. Pertama, saya menggunakan resource based learning, adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa menggunakan berbagai sumber belajar atau resource, contohnya buku materi pelajaran dan video materi ceramah guru. Kemudian yang kedua yaitu konstruktivisme sosial. Ini adalah teori belajar yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial, yaitu siswa belajar paling efektif ketika mereka berdiskusi, berkolaborasi bersama teman, guru, atau komunitas. Contohnya menggunakan komunitas atau grup WhatsApp dengan pendampingan guru. Selanjutnya yaitu perencanaan sistem pembelajaran. Saya menggunakan model EDI, yaitu model yang sering digunakan untuk sistem atau rancangan sistem pembelajaran. Model EDI ini terdiri dari 5 tahapan atau 5 siklus. Masing-masing siklus ini saling terkait. Yang pertama yaitu tahap analisis. Tahap analisis ini eh, saya coba analisis yaitu dari sisi pengguna, eh, yaitu berupa apa yang guru harapkan dari sistem pembelajaran LMS. Pada saat informasi atau pertanyaan ini kita tanyakan kepada guru, ternyata guru mengharapkan atau membutuhkan satu sistem pengelolaan yang yang bisa terintegrasi, baik itu mengelola materi, kemudian tugas-tugas pembelajaran sampai menghasilkan ujian ataupun nilai ujian. Kemudian apa yang siswa harapkan dari sistem pembelajaran LMS ini? Kemudian para siswa menyampaikan bahwa mereka ingin suatu sistem yang mudah diakses, kemudian interaktif dan uh, bervariasi gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu seberapa terampil guru dan siswa dalam menggunakan teknologi. Ini juga menjadi bahan analisis karena nanti akan menentukan berapa persen guru dan siswa yang akan dilatih. Kemudian apakah perlu ada pelatihan? Nah, hal ini nanti akan dijawab ataupun ditentukan pada saat sudah mengetahui berapa persen siswa dan guru yang akan dilatih. Kemudian selain analisis pengguna, saya juga mencoba menganalisis infrastrukturnya, yaitu terkait apakah sekolah sudah memiliki lab komputer dan jaringan internet stabil. Ternyata sekolah sudah memiliki lab komputer dan internet stabil, walaupun internetnya masih kategori yang belum besar bandwidth kapasitasnya. Kemudian apakah siswa memiliki perangkat yang memadai HP, laptop?
ya sekitar 60% siswa sudah memiliki HP dan laptop. Kemudian dari segi analisis kurikulum, mata pelajaran mana yang paling cocok untuk diintegrasikan lebih dulu ke dalam LMS. Nanti ini eh, akan hasil analisis ini akan dicoba di, diteruskan ke tahap selanjutnya, itu tahap desain. Nah, di tahap desain ini atau tahap yang kedua, yaitu tahap bagaimana apa namanya, hasil-hasil analisis yang tadi sudah didapat itu dituangkan dalam bentuk desain. Yaitu desain yang pertama terkait dengan fitur LMS ataupun LMS yang digunakan itu seperti apa fiturnya. Pertama, yaitu fitur LMS yang bisa membuat kelas digital per mata pelajaran. Kemudian dapat mengunggah atau mengupload materi belajar format PDF, video, tautan, kemudian membuat tugas dan kuis online, kemudian forum diskusi, kemudian ada pengaturan role pengguna. Kemudian dari desain pembelajaran, yang pertama yaitu sinkronus, adalah pembelajaran secara langsung dalam waktu yang sama atau online dan tatap muka. Ini masih dibutuhkan pembelajaran sinkronus. Kalaupun tatap muka seperti biasa, seperti di kelas sudah berjalan, nanti yang versi online-nya tetap bisa dilakukan misalnya dengan menggunakan media Zoom. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran dengan menggunakan sistem asinkronus, adalah sistem pembelajaran yang dirancang agar siswa dapat belajar dengan waktu yang fleksibel. Ini biasanya tugas ataupun kuis. Jadi kapanpun dan dimanapun siswa bisa membuka materi, mengerjakan tugas, dan kuis tentunya yang sudah ditentukan oleh guru. Kemudian itu desain uh, UI dan UX-nya. UI itu user interface dan user experience. Ini terkait dengan tampilan tampilan aplikasi, yaitu sederhana dan mudah digunakan siswa dan guru. Artinya didesain bahwa LMS yang nanti akan digunakan itu tampilannya sederhana dan mudah digunakan oleh siswa dan guru. Eh, Selanjutnya dari tahap desain ini ke tahap selanjutnya yaitu tahap development, tahap yang ketiga. Di tahap ini yang akan dibangun adalah platformnya ataupun aplikasinya seperti apa. Platform yang disediakan untuk LMS itu diantaranya pertama Moodle, yaitu platform LMS yang open source atau lisensinya free. Jadi kita bisa menggunakan secara bebas. Kemudian ada platform pilihan yang kedua yaitu Google Classroom. Namun Google Classroom ini terbatas hanya pada apa namanya fasilitas-fasilitas yang dasar. Apabila ingin fasilitas yang lebih, maka di Google Classroom ini menyediakan lisensi yang berbayar. Saya menganjurkan untuk pengembangan di sekolah SMA Al-Ikhlas ini menggunakan platform Moodle ataupun open source. Kemudian terkait dengan development, ini ada tahap pengembangan kontennya, yaitu terkait dengan video pelajaran, kemudian infografik, materi bentuk digital, kemudian soal dan kuis interaktif. Jadi konten-konten ini perlu dipersiapkan atau dibangun uh, untuk nanti di-upload ke dalam sistem LMS-nya atau di Moodle. Kemudian membangun rule akunnya ataupun aturan-aturan yang akan digunakan oleh siapa saja. Pertama, yaitu ada admin yang baik, kita lanjutkan kembali. Di rule akun ini terdiri dari eh, akun untuk admin. Dalam hal ini adalah yang akan mengelola ataupun memanage dari LMS yang akan dibuat. Kemudian
ada role akun untuk guru, kemudian ada juga role akun untuk siswa. Jadi ketiga role tersebut ini nanti akan di-develop ataupun akan dibangun di dalam sistem LMS yang sudah akan dibuat. Kemudian dari siklus yang selanjutnya adalah implementation atau implementasi. Ini adalah siklus yang keempat, di mana nanti dalam siklus ini yang pertama akan melakukan uji coba terbatas, yaitu uji coba LMS di beberapa kelas atau mata pelajaran terlebih dahulu. Kemudian akan dilakukan pendampingan, yaitu tim IT atau guru koordinator membantu guru-guru lain. Jadi diharapkan tim IT atau guru yang sudah mengerti nanti bisa membantu guru-guru yang lain. Kemudian diadakannya workshop tentang cara pembuatan kelas, mengelola konten, menilai, dan memantau siswa dalam LMS. Artinya perlu diadakan semacam bimbingan teknis atau sosialisasi terkait bagaimana nanti penggunaan di LMS ini. Kemudian di implementasi juga ada tahap monitoring. Yang pertama memantau atau melihat bagaimana partisipasi pengguna, kemudian penyelesaian tugasnya, dan keaktifan diskusi. Artinya nanti dipantau pada saat aplikasi LMS ini sudah berjalan, bagaimana pengguna mau baik itu guru, kemudian siswanya, apakah mereka sudah aktif dan berpartisipasi dalam menggunakan LMS itu. Kemudian termasuk penyelesaian tugas dan keaktifan diskusinya. Kemudian di tahap monitoring juga diharapkan ada feedback awal dari pengguna. Jadi nanti ada masukan-masukan dari guru, dari siswa terkait dengan hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditambahkan dalam proses implementasi sistemnya. Selanjutnya yaitu tahap membuat jadwal implementasi. Jadi di sini diharapkan bisa ada seperti roadmap ataupun peta jalannya, bahwa seluruh proses pengembangan sistem LMS ini, misalnya dari aktivitas pelatihan guru, itu dilaksanakan di bulan pertama dan bulan kedua, kemudian bulan ketiga dan keempat. Kemudian untuk pengembangan modulnya itu sudah bisa dibuat atau dilaksanakan di bulan pertama dan kedua, kemudian bulan ketiga dan keempat. Karena di pengembangan modul ini tentu harus banyak menyiapkan modul-modul yang akan dimasukkan ke dalam sistem LMS. Kemudian juga ada uji coba terbatas. Ini nanti dilaksanakan di bulan ketiga dan bulan keempat apabila sistem sudah bisa digunakan atau diuji coba. Kemudian nanti di bulan 3 dan 5 itu juga akan diuji coba terkait dengan revisi ataupun perbaikan dari uji coba tahap pertama. Selanjutnya ada evaluasi dan revisi. Ini nanti di bulan ketiga dan bulan kelima akan diadakan evaluasi apabila sistem sudah bisa berjalan, apakah ada kendala, baik itu dari pengguna, kemudian dari sisi sistemnya, kemudian infrastrukturnya, apakah ada masalah atau tidak. Ini di tahap implementasi, kemudian selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi. Di dalam tahap evaluasi ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini nanti sifatnya adalah
mengevaluasi apakah sistem tersebut bisa berjalan dengan sesuai tujuan dan harapan. Apabila eh, selama uji coba ataupun implementasi ini masih terdapat kesalahan-kesalahan, itu perlu diperbaiki. Misalnya ada perbaikan bug di baik apakah itu di coding aplikasinya ataupun salah penempatan menu dan lain sebagainya, termasuk penyesuaian fitur-fitur. Jadi evaluasi formatif ini diharapkan bisa memberikan feedback ataupun umpan balik terhadap uh, apa namanya agar program tersebut bisa digunakan sesuai dengan harapan. Kemudian evaluasi sumatif ini terkait dengan mengevaluasi apakah sistem tersebut sudah berjalan secara efektif, apakah hasil belajar dari siswa itu nanti meningkat, terus apakah siswa lebih mandiri dan termotivasi setelah menggunakan pembelajaran berbasis LMS ini. Kemudian apakah guru juga merasa terbantu setelah mereka mengelola materi pelajaran, mengelola konten, kemudian menyiapkan soal-soal, kuis, dan ujian. Itu bisa diketahui pada saat nanti dievaluasi sumatifnya. Kemudian evaluasi pengembangan berkelanjutan ini terkait menerapkan ke seluruh mata pelajaran. Jadi apabila dalam tahap implementasi baru sebagian atau beberapa mata pelajaran yang sudah bisa digunakan di dalam sistem LMS ini, diharapkan nanti seluruh mata pelajaran itu bisa di-upload ataupun dibuatkan atau masuk ke dalam sistem learning management-nya ke LMS-nya. Kemudian di tahap evaluasi ini kemudian ada pengembangan media. Nah, di tahap ini ada tools yang bisa kita kolaborasi ataupun kita bisa tambahkan pada saat kita menggunakan LMS. Ini ada aplikasi-aplikasi yang bisa dijadikan sebagai apa namanya tambahan ataupun ya add-on-nya gitu ya. Ini ada contoh aplikasi Kahoot. Aplikasi Kahoot adalah aplikasi berbasis web dan mobile yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan memainkan kuis interaktif secara real-time. Aplikasi ini sangat populer di dunia pendidikan karena membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan, kompetitif, dan partisipatif. Aplikasi Kahoot ini termasuk yang sudah populer ya. Jadi nanti para guru bisa menggunakan aplikasi Kahoot ini sebagai alternatif, misalnya untuk mengerjakan kuis, soal, dan lain sebagainya. Untuk pembuatannya, aplikasi Kahoot ini kita nanti bisa download aplikasinya atau login ke websitenya. Itu nanti kita tahap pertama adalah membuat tampilan apa namanya soal-soal yang akan kita ujikan, yang akan kita buat. Dalam hal ini yang pertama misalnya contohnya ini membuat soal terkait dengan pecahan dan presentasi. Jadi nanti kita buat soalnya, berikut jawaban-jawabannya. Setelah itu nanti akan muncul kode ataupun barcode yang akan digunakan pada saat aplikasi ini digunakan atau akan diisi oleh siswa. Nanti akan muncul kode atau barcode ini. Kemudian setelah itu si siswa nanti akan mulai mengisi soal-soal yang tadi kita sudah buat berupa pilihan ganda. Kalau yang ini contohnya pilihan ganda. Kemudian kalau sudah diisi, mereka nanti akan mendapatkan skor yang betulnya berapa dengan nilai dan ranking yang dihasilkan berapa. Ini salah satu contoh pengembangan medianya menggunakan aplikasi Kahoot.
Selanjutnya, evaluasi. Nah, ini evaluasi keseluruhan dari sistem aplikasi yang LMS yang sudah kita buat nanti akan dievaluasi. Salah satunya nanti menggunakan model Geek Factory. Ini adalah salah satu kerangka evaluasi paling terkenal dan sistematis yang terdiri dari 4 level evaluasi. Ini ada level 1 reaksi, kemudian level 2 learning, level 3 behavior, dan level 4 impact. Namun pada awal penerapan kali ini kita fokus pada level 1 dan level 2. Pada level 1 reaksi pertama yaitu mengukur tanggapan, kepuasan, dan persepsi awal peserta terhadap proses pembelajaran. Apakah peserta menyukai metode pembelajaran, kemudian apakah materi mudah dipahami, apakah penggunaan platform LMS sudah baik. Contoh instrumennya nanti bisa berupa kuesioner, survei dengan skala Likert 1-5 untuk menilai. Contohnya misalnya menilai kejelasan materi, kenyamanan menggunakan LMS, keterlibatan dalam kegiatan pembelajaran, dan minat atau antusiasme selama proses belajar. Kemudian level 2 ini terkait pembelajaran, yaitu mengukur peningkatan pengetahuan, keterampilan, atau sikap setelah mengikuti proses pelajaran. Pertanyaannya, apakah peserta benar-benar belajar sesuatu? Kemudian, apakah mereka memahami materi? Apakah mereka mampu mengerjakan soal atau tugas yang diberikan? Contoh instrumennya, yaitu bisa pretest atau post-test untuk membandingkan hasil belajar sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian bisa juga sebagai tugas individu atau kelompok, kemudian bisa quiz online misalnya dengan Kahoot, dan bisa juga observasi performa saat praktik. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.